Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, sehat, kaya, berkah. Selamat malam sahabat Kiswah semuanya. Alhamdulillah di hari ini, malam ini kita bisa berjumpa lagi dalam acara yang selalu ditunggu-tunggu setiap Jumat malamnya, yang tentunya acara Kiswah, kisah wanita hijrah, yang dimana akan menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa untuk berbagi kisahnya dengan kita semua. Gimana nih cuaca di tempat sahabat Kiswah semua? Cerahkah atau hujankah? Semoga cerah ya, agar sinyalnya lancar dan kita bisa menyaksikan, menyimak Kiswah malam ini sampai selesai. Oke? Dan alhamdulillah nih acara Kiswah ini sudah memasuki episode yang ke-13. Untuk teman-teman yang ingin menyaksikan episode-episode sebelumnya bisa nonton di Fantek ini atau kunjungi channel kami di Kiswah Gensi Juara. Dan bisa ditonton, jangan lupa untuk di-share dengan sebanyak-banyaknya agar semakin banyak yang terinspirasi dari Kiswah. Oke. Sebelum saya mulai, saya mau sapa-sapa dulu siapa aja yang sudah hadir di malam ini. Boleh komen, tuliskan nama, dan juga dari kota mana. Ini sudah ada. Assalamualaikum, Tarsi Gensi hadir. Waalaikumsalam, Bu Tarsi. Ada Bu Nur Hayati. Assalamualaikum dari Surabaya. Mbak Tim Nurjana hadir. Alhamdulillah. Waalaikumsalam, Cermeh. Assalamualaikum, Bu Wisi. Oke, alhamdulillah sudah banyak ya ini yang sudah. Assalamualaikum Syafiatul Maulidia, alhamdulillah. Oke, sudah banyak yang hadir. Tentunya ini pasti nggak sabar semua nih, karena malam ini kita akan kedatangan tamu yang spesial, sosok wanita yang luar biasa yang penuh inspirasi. Saya pun sangat terinspirasi dengan beliau karena dari semangatnya beliau hingga beliau bisa mengantarkan beliau bisa sukses seperti ini. Sebelumnya saya mau ingatkan juga untuk sahabat-sahabat Kiswah yang sudah hadir, silakan di-share sebanyak-banyaknya tayangan malam ini dan juga bisa juga di-tag temannya, sahabatnya, atau mungkin kerabatnya yang sedang membutuhkan inspirasi di kolom komentar, di-tag ajak mereka bareng-bareng nonton Kiswah ini agar tidak ketinggalan karena narasumber malam ini itu luar biasa. Sebelum saya panggilkan beliau, saya mau ajak sahabat Kiswah untuk menonton video profil dari beliau bersama-sama. Masya Allah, narasumber malam ini adalah sosok wanita yang luar biasa. Beliau adalah founder dari Grit Community, komunitas yang telah mencetak banyak miliarder muslim-muslimah di Indonesia. Beliau juga mensiarkan Baitullah dan mensiarkan solusi ekonomi untuk umat dengan menjalankan bisnis syariah Armina Daily. Alhamdulillah, keberkahan yang beliau dapatkan diantaranya mendapatkan apresiasi reward total 8,7 miliar dari perusahaan Armina Reka Perdana. Beliau juga mendapatkan apresiasi reward cash dalam waktu 1,5 tahun saja totalnya 571,5 juta dari perusahaan Armina Daily. Tak hanya uang cash, beliau pun sudah menikmati keliling dunia gratis tur 9 negara
dan mendapatkan haji plus gratis bersama suami tercinta. Dia juga sudah bolak-balik ke Baitullah umroh bersama keluarga dan juga orang-orang terdekatnya gratis. Masya Allah, siapa kata beliau? Saya panggilkan beliau Bu Fatia Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder, Mbak Nur Rahayu. Sukses, sehat, kaya, berkah. Allahu Akbar. Bunda cerah hari ini tuh, ya. Iya, hari ini tuh saya tadi sempat ngeliat profil yang dibikin oleh tim Bu Eli ya, tim Kiswah, itu bikin saya, apalagi dengan slogan kita malam ini manjada wajada, seperti memflashback perjalanan saya dari mulai 2010 lalu gitu, bagaimana saya memulai sebuah perjalanan, sebuah proses, dan alhamdulillah akhirnya malam ini merasakan banyak nikmat kasih sayang Allah gitu, diberikan berbagai kemudahan, akhirnya sampai di titik ini bisa punya tim yang hebat dari tim Eli GNC ya, dan semua dari Great Community khususnya. Aduh, kayak hati aku tuh. Belum apa-apa sudah terharu nih ya Bun ya. Saya lihat video profilnya Bunda aja sudah haru. Kemarin teman yang membuat video profilnya itu belum apa-apa Mbak, saya sudah baper katanya. Karena lihat perjalanan Bunda yang mungkin orang-orang banyak yang nggak tahu perjalanannya. Nah, di malam ini Bunda kita mau mengulik-ngulik nih perjalanan Bunda dari yang 2010 sampai bisa sampai seperti ini. Bunda kesibukannya sekarang apa Bun? Iya, kesibukan sekarang masih tetap siar ya, siar Baitullah, siar ekonomi umatnya, dan peran-peran lain seperti menjadi seorang ibu, seorang istri, seorang anak yang pengen banget membahagiakan orang tua saya, kebetulan masih ada dua-duanya, alhamdulillah. Dan pasti peran-peran yang memang sudah Allah takdirkan buat saya, dan itu pasti menjadi kebahagiaan buat saya. Gimana caranya peran yang Allah takdirkan buat saya ini saya jalankan sebaik mungkin. Dan memang yang sebagian terbesarnya adalah bagaimana saya bisa membimbing, membina, membersamai dari Great Community, komunitas miliarder berkah, supaya saya bisa berada ketika mereka sukses, saya ada di samping mereka. Ketika mereka bisa mewujudkan impiannya, saya ada di samping mereka sambil saya peluk, ya Allah, kamu bisa kan? Kamu bisa kan? Insya Allah di malam ini nggak hanya Great Community ya Bunda yang merasakan semangat energinya dari Bunda, tapi insya Allah semua mitra-mitra Armina Deli ya. Semua mitra Armina Deli, bahkan yang belum bermitra pun yang menyaksikan siswa ini insya Allah amin. Amin ya Allah, amin. Bunda, sebagian orang nih ya Bun, mungkin melihat Bunda itu kan selalu ceria, terus kemudian kayaknya itu perjalanan menuju suksesnya itu kayaknya mudah gitu. Tapi boleh nggak sih Bun diceritakan hal-hal yang sudah dilalui Bunda dari awal dulu sampai akhirnya Bunda memutuskan untuk berhijrah? Boleh nggak Bun diceritakan ke kita semua? Boleh ya. Mudah-mudahan kita malam ini berbagi pengalaman ya, berbagi pengalaman apa yang sudah saya lakukan selama 2010 lalu ketika saya mulai berkenalan, mulai menjalani yang namanya bisnis networking. Kalau dulu kan bisnis networkingnya di bidang umroh dan haji, sampai sekarang pun masih berjalan gitu loh. Dan sekarang ditambah dengan bagaimana saya menjadi seorang leader di sebuah bisnis networking syariah yang bergeraknya di ekonomi umat. Memberikan sebanyak-banyaknya informasi, memberikan sebanyak-banyaknya pengalaman kepada orang-orang yang memang membutuhkan supaya bisa merubah ekonominya khususnya menjadi lebih baik gitu kan. Alhamdulillah memang 2010 itu menjadi tonggak sejarah buat saya gitu ya. Karena saya bisa mengenal dua sosok istimewa, nggak dua deh, tiga. Yang satu wasilah saya langsung, yang duanya adalah mentor miliarder kita, Bapak Juli Irmayanto dan Ibu Inkrisa Supartina. Wasilah saya adalah kakak kelas saya waktu saya SMA dulu. Dan ikhwal inyanya ya, pertamanya kan dia ngajakin supaya saya bisa berangkat ibadah haji. Saya bilang ibadah haji adalah impian semua muslim, nggak ada yang nggak mau kalau ditawarin ibadah haji ataupun umroh gitu kan. Dari itu adalah perkenalan saya, hari itu menjadi mungkin momentum ya, menjadi momentum selama ini saya selalu
meminta kepada Allah gitu kan supaya saya diberikan jalan kemudahan bisa menunaikan rukun Islam saya yang kelima gitu. Tadi luar biasa loh, hari ini tanggal 5, episodenya 13 ya. Iya, betul banget, Enggak sih, bener. mudah-mudahan ini juga Spesial. jadi momentum ya, nggak buat saya, tapi Amin, buat ya yang Allah. hadir hari ini, yang melihat ini, bisa tergerak hatinya, Allah mudahkan, dibikin Amin, ya istiqomah ya, Allah. dikuatkan untuk mencapai impian. Jadi 2010 itu bulan September, saya ingat banget 24 September 2010, perkenalan saya dengan Armina Reka Perdana, sebuah perusahaan penyelenggara umroh haji yang sampai saat ini menjadi yang terbesar nomor 1 di Indonesia. Jamaahnya paling banyak seluruh dunia, ya, seluruh dunia, ya kan, benar. Dan itulah saya menjalani semua prosesnya ya, yang tadinya cuman pengen ke Baitullah, tapi waktu demi waktu akhirnya ada kesempatan saya untuk bisa mengupgrade impian. Apalagi dengan dibimbing oleh Pak Juli dan Bu Ingkris gitu kan, dua sosok yang istimewa karena beliau selalu mengedepankan bagaimana supaya jamaah-jamaahnya, mitra-mitranya, leader-leadernya itu bisa sukses mengikuti jejak beliau. Saya yang hanya ibu rumah tangga gitu kan, pernah sih kuliah tapi keburu nikah, keburu dilamar. Nikah Jadi muda berarti ya, Mbak ya. iya, jadi kuliahnya cuma sampai D1 gitu ya, udah dilamar untuk nikah gitu. Yang Pak Juli bilang saya ini lulusan S3, SD, SMP, SMA. Dulu kalau Pak Juli bilang, Bu Rani, inilah Bu Rani gitu kan, pendidikannya hanya lulusan SMA bisa jadi miliarder. Saat itu saya nggak apa ya, nggak ngerti gitu ya, kenapa Bapak Juli Irmayanto memanggil saya seperti itu. Kalau orang kan biasanya baper ya, kok ini sih cuma SMA aja kayaknya itu banget sih, apa sih kayak nyindir banget sih. Itu cuma lulusan SMA gitu kan, ngerasa ya Allah gitu kan. Apa sih tidak saat itu tuh tidak ada kebanggaan gitu dipanggil dengan julukan wanita lulusan S3 gitu. Malah saya kayak ngerasa kayak digoda apa sih namanya tuh Dibully, ya, dibully gitu ya, Mbak. dibully, ya dibully gitu. Waktu itu saya nggak ngeh banget gitu kenapa Bapak memanggil saya itu. Tapi ternyata itu menjadi nilai jual saya. Dan saya juga merasa tertantang gitu. Lihat nih ya, lulusan SMA juga bisa jadi miliarder, gitu kan. Dan sampai saat ini itu menjadi kenangan yang indah banget itu. Kenapa almarhum Mbak Juli itu memanggil saya itu, ternyata itulah yang menjadi branding saya sejak saat itu menjadi branding. Dan Pak Juli bilang enak banget kalau mengedifikasi Bu Rani karena apa, lulusan cuman SMA jadi nilai lebihnya tuh lebih kelihatan gitu. Kalau dosen misalnya sarjana S2 tiba-tiba sukses gitu kan, ada kesuksesan, ya iyalah dia S2 ya pendidikannya tinggi gitu kan, atau misalnya yang ya tingkat ininya apa namanya tingkat finansialnya tinggi, ya iyalah dia duitnya banyak gitu kan. Nah makanya buat teman-teman semua nih, sahabat-sahabat semua, kita tuh sebenarnya Allah takdirkan punya kelebihan gitu kan. Karena kan biasanya orang itu sukanya hanya melihat kekurangan-kekurangan, tapi nggak melihat berbagai macam nikmat yang sudah Allah kasih buat dia. Contoh kayak kemarin, Mbak Nur Rahayu, kan tahu sendiri ya, saya sempat isoman ya. Lagi. 3 minggu saya isoman gitu. Selama ini kan saya pribadi tuh merasakan oksigen nafas gitu kan, ya biasa-biasa aja gitu, nggak merasakan bagaimana nikmat yang sudah Allah kasih oksigen itu, tanpa kita harus membayar, tanpa harus kita mencari dengan susah payah, Allah kasih itu nikmat oksigen. Tapi ketika waktu kemarin isoman itu jadi berasa banget oksigen itu mahal banget. Oksigen itu ya Allah, tiba-tiba kalau Allah cut ya kan, Allah berhentikan saat itu, ya kita nggak punya daya apa-apa. Dengan kerja keras yang sudah kita lakukan, tiba-tiba oksigennya berhenti, berhentilah semuanya. Gitu. Jadi dengan tema malam ini, dengan manjada wajada tadi, akhirnya saya mulai proses-proses itu. Alhamdulillah memang Pak Juli sama Bu Ingkris itu selalu memberikan ilmunya, nggak hanya ilmu bisnis semata gitu ya.
selalu banget malahan yang diperbesar adalah marketing spiritualnya. Bagaimana kita harus terus mendekatkan diri kepada Allah, mencapai ridhonya Allah gitu kan. Bahkan dengan ilmunya dibilang HPS-nya itu yang harus 90%, teknisnya cukup 10% aja gitu kan. Jadi nggak perlu pinter, nggak perlu mencari modifikasi gitu kan. Yang penting kamu baik hatinya, Allah itu pasti akan berikan kemudahan. Dan yang pastinya kita juga harus bersungguh-sungguh. Karena manjada wajada itu adalah kesiapan kita gitu, kesiapan kita untuk memaksakan diri ini sungguh-sungguh melakukan semua prosesnya, ya kan, mau kejedot kayak proses itu nggak lurus aja. Ngelihat saya, ngelihat Bu Inggris, Pak Juli kayaknya lurus aja, manis aja, enggak lah. Pasti ada tantangannya. Nggak mungkin Allah tuh ya enak aja gitu kan, ngasih reward plus gitu kan, ngasih penghasilan sekian juta, pasti ada prosesnya. Karena Allah itu malahan setiap kita naik derajat ibaratnya gitu ya, naik jabatan, entah itu naik kapasitas dirinya, pasti akan Allah uji dengan hal-hal gitu ya yang tadinya kita belum pernah merasakan. Allah uji dengan segala ya godaan-godaan misalnya gitu. Pernah tahun 2012 2013 lah. Saya pernah waktu itu pengen memutuskan berhenti dari syiar Baitullah. Itu. Pernah tuh. Karena kan ngelihatnya kayaknya mulus, rewardnya tembus terus sampai 8,7 miliar. Enggak. Pernah di tahun 2012 lalu, saya pernah curhat sama Bu Ingkris, saya mau berhenti syiar Baitullah. Karena kan waktu siar Baitullah itu kan kita belusukan ya. Nggak sekarang tuh enak banget gitu. Siar itu hanya lewat online. Makanya bersyukur nih leader-leader Armina Deli siar Baitullah sekarang bahkan dengan pandemi kita dipaksa dipaksa untuk belajar online. Emak-emak ini dipaksa belajar online. Iya, karena waktu itu kan saya mesti belusukan ke luar daerah, bahkan naik turun gunung, meninggalkan keluarga. Dan saya waktu saat itu belum bisa memanage waktu yang baik gitu loh, antara syiar Baitullah dengan peran saya di rumah. Dan akhirnya ada yang miss tuh komunikasinya gitu kan, khususnya dengan anak saya. Apalagi anak saya waktu itu baru beranjak remaja, ya kan, sedang mencari jati diri. Saya bilang, ya Allah Bu Ingkris, reward saya naik, tapi keluarga saya terbengkalai kan gitu kan. Itu kan jadi satu ujian. Jadi yang bikin saya, ya Allah, saya nggak mau dong gitu ya, jadi peraih reward besar, tapi saya ngerasa saya nggak lulus jadi ibu yang baik gitu kan. Akhirnya kata Bu Ingkris, Bu Rani, bukan salah siarnya. Ya, kalau sekarang nih teman-teman nih di Armina Deli, ya kan, ibu-ibu, saya belum dapat restu dari suami saya belum support, anak saya belum gimana, atau orang tua saya, atau segala macam keluhan-keluhan yang masih dirasakan gitu ya. Artinya kita tuh belum melihat nikmat yang sudah Allah kasih buat kita. Kita masuk ke Armina Deli ini sebenarnya sudah menjadi rasa syukur yang luar biasa mendalam gitu. Karena apa? Ini adalah menjadi wadah buat kita untuk bisa memberkahi banyak umat. Coba bayangin ya, kita cuma awalnya iniin Red Coffee misalnya gitu kan, menginformasikan Red Coffee. Tiba-tiba yang kita informasikan jadi sehat, jadi lebih bahagia dengan istri, dengan suaminya. Apa enggak nyampe tuh pahalanya? Bener nggak? Ya kan? Kalau kita, aduh susah banget sih gitu kan, ini gimana sih Red Coffee, aduh bangun aset di Armina Deli begini-begini gitu kan. Ya karena kita belum sungguh-sungguh menjalani proses sebagai seorang pensyiar Baitullah maupun pensyiar ekonomi umat. Ruhnya tuh belum dapet apa sih sebenarnya tujuan kita jalankan Armina Deli ini gitu. Nah, makanya alhamdulillah ya kan dari sejak 2010 lalu sampai sekarang tuh semuanya saya benar-benar nikmati peran-peran ini, apalagi khususnya di syiar kita sekarang gitu kan. Karena pertama tadi saya menjadikan ini pekerjaan ini gitu, syiar ini adalah sebagai nilai ibadah saya. Saya punya kesempatan yang luas banget untuk menambah amal jariah saya kelak gitu.
saya nikmatin. Walaupun hasilnya mungkin belum sesuai harapan gitu kan, belum closing-closing, belum jadi peraih reward, tapi sudah berada di Armina Daily aja sudah menjadi eh, apa jembatan buat kita gitu ya, menjadi tempat buat kita bagaimana kita bisa memaksimalkan diri kita. Jadi leader, bagaimana kita membersamai tim kita, mengajak mereka untuk sukses bareng kayak Bu Eli Halimah gitu kan, setiap pagi ngasih motivasi, setiap pagi ngasih, ya Allah saya bilang aduh gitu ya, leader keren banget ini, nggak hanya Bu Eli tapi ada Bu Rosina, ada Bu Nur Uyuni, ada Bu Rita Saada dan semua teman-teman yang setiap pagi itu selalu membangkitkan semangat gitu loh. Itu kan udah jadi nilai kenikmatan yang kadang kita lupa gitu. Jadi saya nikmati semua prosesnya, mau manisnya, pahitnya. Dan kedua, kita harus yakin bahwa apa yang Allah takdirkan buat kita, peran apapun itu, profesi apapun itu, ataupun segala macam yang terjadi sama kita itu adalah yakini itu yang terbaik dari Allah. Mau dikasih pahit, disuruh isoman, yakin itu yang terbaik dari Allah. Kenapa saya disuruh isoman? Disuruh istirahat. Bisa jadi saya menggugurkan dosa-dosa. Ya kan Allah tuh maha baik banget. Masya Allah Bunda. Jadi Bunda ini perjalanannya juga nggak semulus yang dilihat teman-teman ya Bunda ya. Pernah yang Iya. di proses dulunya pernah ngerasa dibully, tapi justru Bunda dengan kekurangannya Bunda jadi malah justru ingin membuktikan bahwa lulusan SMA saja, lulusan S3, SD, SMP, SMA bisa loh jadi miliarder. Dan dari kesungguhan Bunda itu tadi beliau bisa membuktikan. Kemudian pada saat Bunda ingin menyerah pun, Bunda ingat lagi nih, ingin mewujudkan impiannya gitu, Masya Allah. Iya, jadi di apa ya, hati ini harus ditahan-tahan, mulutnya, hatinya untuk tidak mengungkapkan yang negatif-negatif, curhat-curhat, baper-baper, itu kalau bisa curhatnya sama Allah aja gitu kan. Curhat ke mitra itu wah tabu itu. Nggak Pantas saja boleh ya curhat. kita nih Bunda kalau ngelihat Bunda itu kayaknya ceria, selalu positif. Jadi energinya yang terlihat tuh selalu positif Iya. itu ya Bunda. Apalagi kita sadar diri bahwa kita ini leader, kita ini dilihat sama mitra-mitra kita gitu kan. Kalau kita kebanyakan curhat, kita kebanyakan ngedumel gitu kan, kebanyakan menebarkan aura negatif, itu memancar ke kanan kiri kita, ke tim kita, ke leader kita. Makanya Pak Juli dulu ya, kalau udah ada mitra yang ngomongnya udah negatif-negatif, dia udah stop. Karena nggak mau tertular ya. Biar Positif maupun negatif itu nular ya Bun. Cepet banget nularnya. Apalagi kita perempuan kan, sukanya itu, mendengar ya mikir, kan. mikir juga. Apa mikir, kemudian akhirnya masuk ke otak dulu, jalan, lama-lama ke hati. Iya ya, orang itu begini ya, mitra ini begini ya, leader gini. Udah, kalau udah nyangkut di hati itu kan ya tahu sendiri, kita tuh harus bersusah payah untuk mengeluarkan energi-energi negatif tadi. Makanya boleh sih curhat gitu kan. Misalnya Bu Nur Hayo curhat ke saya sebagai leader atasnya gitu. Nggak masalah selama curhat itu curhat membangun. Curhat untuk mencari solusi, bukan curhatnya yang menjelek-jelekan, curhatnya yang supaya apa ya, tujuannya supaya saya keikutan negatif gitu kan, atau supaya mencari pembenaran diri, itu nggak boleh. Kalau curhat ya curhat untuk mencari solusi gitu kan. Aduh gimana sih ini tim saya begini loh Bu Rani, begini gimana caranya ya supaya tim saya bisa kerjasama ya sama saya. Nah itu curhat positif. Seperti yang Bunda lakukan dulu ya Bun ya. Kayak yang Bunda pada saat ingin menyerah, curhatnya langsung ke leader atasnya, yaitu Bu Ingkris. Akhirnya bukan malah salah arah, tapi diarahkan untuk menjadi lebih baik lagi, gitu ya Bu. Bener, itu kan apa enaknya kita di bisnis ini gitu ya. Kita punya mentor, punya leader-leader besar yang udah siap sedia gitu kan untuk memberikan lahir batinnya gitu ya. Seorang leader yang baik adalah dia sudah selalu siap untuk memberikan jalan kemudahan buat mitra-mitranya gitu loh. Jadi bukannya ketika mitranya curhat kemudian kamu mah curhat melulu begini nih, kamu sih gitu nyalain. Nah itu berarti leader yang cuman bisanya pembenaran diri, merasa
Ini gue leader gitu. Leader itu kan sama mitra itu sejajar posisinya. Kita tuh saling bergandengan tangan, saling merangkul. Bukannya leader itu di depan, mitra itu di belakang gitu. Kayak bos sama karyawan. Enggak. Tapi mitra itu bagaimanapun, mitra itu kan ada aset. Ya kan kayak Bu Nur Hayat, Bu Nur Rahayu, Bu Eli Halimah, semua tim GRNC dan semua di Great Community itu kan aset saya. Aset itu kan ibaratnya berlian yang harus dijaga, harus diasah terus, dibersihin dengan penuh cinta dan kasih sayang. Dan akhirnya energi positif tadi terus turun ke bawah kan, ke mitra bawah kita. Oh, Bu Rani itu enak banget gini. Nah itu, gitu. Saya pengen banget bisa jadi seperti Bu Ingkris, seperti Pak Juli yang selalu, aduh ya Allah, mentor idola kita banget gitu. Kita doakan mudah-mudahan Bapak almarhum Pak Juli Irmayanto juga berbahagia ya di tiang kuburnya di alam sana. Allah berikan segala ilmu-ilmu yang sudah beliau kasih ke kita menjadi amal jariah dan menjadi taman surga. Dan Allah juga memberikan kemuliaan terus buat Bu Inkrisa Supartima, kasih kesehatan, kasih kebaikan terus, membimbing kita selalu. Amin ya Allah, amin. Oke, Bunda mau lanjut nih ya, Bunda. Yes. Boleh nggak nih Bunda ceritakan apa sahabat Kisman kan juga pengen tahu Bun dari proses Mm-mm. hijrahnya Bunda. Apa sih yang paling Bunda syukuri di saat ini Bun, baik di finansial maupun di Mm-mm. spiritualnya apa yang paling Bunda syukuri? Yang paling disyukuri adalah banyaknya impian saya terwujud di sini, gitu. Itu kan impiannya bukan impian yang remeh-remeh ya. Impian pertama itu ibadah haji. Saya bisa melaksanakan ibadah haji di tahun 2013 bersama suami saya tercinta, Pak Suhaimi, bisa ibadah haji. Aduh, itu kan Masya Allah ya, jutaan umat manusia yang pengen ibadah haji gitu. Kalau Allah belum takdirkan, belum ini, duit banyak misalnya, kesempatan ada, tapi kalau Allah belum ridho, Allah belum kasih izinnya, ya nggak bisa juga. Kayak sekarang umroh, ya kan? Mau umroh kapanpun, sebenarnya uang ada gitu loh. Kalau Ada. misalnya dari diri sendiri ini, tapi kesempatannya belum ada, usianya terbatas gitu kan. Sekarang ada pelarangan lagi, belum bisa ke Baitullah, itu kan jadi sebuah ujian ya buat kita gitu, gimana cara. Nah itu yang ketika tahun 2013 saya bisa melaksanakan ibadah haji, saya bersyukur ya Allah, tunai sudah, ya kan, tunai sudah rukun Islam saya, lima-limanya sudah saya kerjakan, mudah-mudahan Allah ridho. Kemudian akhirnya bisa impian saya jalan-jalan keliling dunia, ya kan, mulai dari Eropa, awalnya di Eropa, 9 negara Eropa, 2 minggu pulang haji waktu itu. Masya Allah, 2 minggu Bunda. pulang haji, saya diberikan apresiasi dari Armina Reka Perdana untuk keliling dunia gitu ya. Pertama yang dikunjungi adalah 9 negara Eropa waktu itu. Masya Allah, itu jadi impian. Dan impian ini sudah lama saya simpan dalam hati saya, dalam pikiran saya. Dari tahun 84 lah, saya umur kelas 4 SD, karena waktu itu saya melihat ayah saya dapat reward juga dari perusahaan untuk berkunjung ke pabriknya gitu kan, pabrik kantornya di Eropa. Itu saya rekam banget gitu. Karena waktu itu beliau bawa oleh-olehnya tuh kalender. Kalendernya foto-foto, Kalender gambarnya foto-foto. negara-negara besar. Iya, negara-negara besar yang cantik banget. Saya bilang, wow gitu ya, amazing. Kita biasanya ngelihat hanya Indonesia gitu kan. Ini negara kayak Switzerland gitu kan cantik banget. Dan itu kerekam dalam ingatan saya dan akhirnya menjadi impian, salah satu impian saya. Dan 2 minggu pulang haji, kesampaian berangkat ke sana. Masya Allah. Dan didampingi waktu itu sama Bu Guril, sama Bu Ikris, Pak Juli, dan beberapa leader besar di Armina Reka Perdana. Kemudian setiap tahun bisa umroh mengumrohkan, membawa keluarga, orang tua, adik-adik, dan orang-orang yang kita cintai bisa berangkat ke Tanah Suci, ya. Kemudian bisa dapat penghasilan sampai miliaran. Itu udah menjadi rasa syukur saya yang luar biasa. Saya merasakan Allah tuh sayang banget sama saya gitu loh. Allah tuh apa ya? Ya mungkin merasakan bagaimana saya bersungguh-sungguh gitu loh. Saya benar-benar memaksakan memperluas zona nyaman saya gitu kan, memperluas yang tadinya cuman ibu rumah tangga tadi. Yang kalau kita berpikiran ibu rumah tangga,
pendidikan cuman SMA, bisa apa saya gitu loh. Tapi ternyata kalau Allah bilang kun fayakun, kalau Allah sudah berkehendak, nggak ada yang bisa menghentikan. Dan kita harus yakin Allah itu maha segalanya, Allah itu maha kaya, maha kuat, maha memudahkan. Kalau cuma sekedar menjadikan kita miliarder gampang bagi Allah. Benar gak sih? Nggak sih? Betul Ya banget. Allah, saya pengen 100 juta per bulan. Ya Allah punya seisi dunia. Gampang. Kalau Allah mau Coba detik kita jadi langsung klik gitu kan. Langsung klik kun saya kasih. Bisa nggak? Dapat nggak kita dapat itu? Bisa bisa banget. banget. Kalau Allah ridho, Makanya. penting ya. Bisa Jadi nggak banget. ada Makanya gimana siapa yang sangka ya Bun caranya? ya. Iya, kita harus memperlihatkan sama Allah. Ya Allah, aku nih pantas untuk mendapatkan rezeki 100 juta per bulan. Aku nih sudah melakukan semuanya ya Allah. Aku nih sudah berusaha ya Allah gitu. Curhat sama Allah. Apalagi yang harus aku lakukan supaya aku bisa mewujudkan semua impian? Apalagi yang harus saya lakukan gitu kan? Aku nikmati semua prosesnya ya Rob gitu. Pantas ya Bun ya Allah, Masya Allah, Allah ridho Bunda memberi mewujudkan impian-impian Bunda ya. Itu karena tadi Bunda tidak hanya berada di zona nyaman, tidak hanya menerima yang menurut orang mungkin kekurangan, tapi bagi Bunda diubah kekurangan itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Bunda pun Iya. sungguh-sungguh dengan impian apapun impian Bunda, Bunda yakin, sangat-sangat yakin bahwa Allah itu pasti mewujudkan. Amin. Jadi pantas saja Allah pun memang nurutilah permintaannya Bunda. Amin. Karena kita yakin rahmat Allah itu lebih besar daripada ujian-ujian yang Allah kasih buat kita gitu loh. Jadi kalau cuman kita merasa mengeluh gitu kan, merasa aduh kok susah sih ya Allah, aduh kok begini ya mitra-mitra aku begini gitu. Kita harus membuka wawasan kita, ya Allah, Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Pasti rahmat Allah itu begitu besar buat kita. Gitu. Jadi nikmatin dulu semua prosesnya, cintai mau manis mau pahit, cintai dulu. Dan karena kalau kita yakin itu adalah yang terbaik dari Allah, manis pahitnya itu gitu, itu akan apa kan Allah janji kalau nikmat yang aku berikan engkau syukuri pasti akan aku tambah gitu. Tapi kalau Allah Cintai ngelihat kitanya prosesnya, nikmati ngeluh gitu kan, hasilnya. ya kalau kita cuma ngeluh, nggak merasakan, nggak menjiwai sebagai penyiar baitullohnya, nggak menjiwai sebagai penyiar ekonomi umatnya, ya kan akhirnya Allah juga kesel. Lu cuma ngelihat ini aja sih gitu ya dalam kasarnya ya. Kalau saya kan suka ngebayangin gitu. Cuman nggak ngelihat Enaknya aja. nikmat-nikmatku yang lain, gimana aku mau kasih nikmat yang lebih besar gitu. Dan semua proses itu masih saya lakukan. Artinya saya tadi tanya sama Bu Eli. Bu Eli sudah tembus berapa rewardnya? Udah periode keempat. Ya kan? Sudah melahirkan peraih reward di bawahnya gitu. Walaupun sebenarnya dari saya sendiri nih, networking ini kan adil ya. Dari saya sendiri, itu saya belum mencapai apa yang seperti Bu Eli Halimah capai. Sebenarnya kan saya di atasnya Bu Eli gitu kan. Sebenarnya di atasnya Bu Eli, tapi karena Allah melihat kesungguhan kita, melihat bagaimana ikhtiar yang kita lakukan, bisa jadi apa yang Bu Eli Halimah lakukan, itu belum saya lakukan. Nah, makanya kita juga sebagai seorang mitra gitu ya, sebagai leader itu harus terus mengupgrade diri, mengkoreksi diri, mengevaluasi diri. Jadi jangan cuma bisanya ngeluh, tapi evaluasi diri kita. Oh ya Allah, berarti saya belum memperbaiki sikap saya. Oh ya Allah, berarti saya belum membina jamaah saya, membina mitra saya dengan maksimal. Oh ya Allah, berarti saya belum belum benar-benar melakukan formula sukses yang diajarkan mentor miliarder gitu. Jadi Jadi bukan kesalahan-kesalahan hanya itu akan menyalahkan ya, Bun. Bukan hanya menyalahkan betul. keadaan, atau menyalahkan leader, menyalahkan siapapun, Ah, tapi kembali lagi ke kita sendiri ya, Bun. Hubungan kita sama Allah mungkin yang masih kurang iya. dekat gitu ya, Bun ya. Nggak cuman habluminallahnya, habluminanasnya mungkin ada yang
miss gitu ya hubungan kita mitra dengan leader mitra kita dengan leader-leader di atas kita belum memuliakan mereka, belum memberikan apa sih artinya sepenuh jiwa kita untuk bisa berkomunikasi dengan beliau, atau bisa jadi antara kita sebagai seorang leader dengan mitra-mitra di bawah kita, tim kita belum sepenuh jiwa untuk merasakan bekerja sama gitu kan. Bisa jadi itu karena itu tadi Allah bilang, gimana saya mau kasih nikmat yang lebih besar kalau kamu hanya mempersoalkan gitu kekurangan-kekurangan ataupun ujian-ujian yang aku berikan walaupun itu baru sedikit gitu. Lanjut nih Bun. Bunda ini sahabat Kiswa ini kan bukan hanya mitra saja nih Bun ya, banyak yang masih Ya, belum kenal. Nah, kita ya. mungkin sahabat Kiswa ini juga penasaran, bisnis apa sih Bun yang membuat Bunda bisa sampai keliling dunia gratis, haji plus gratis, kemudian bisa penghasilannya bisa sampai ratusan juta tiap bulan. Nah, itu bisnis apa sih Bun? Boleh nggak Bun diceritakan ke sahabat Kiswa nih Bun? Alhamdulillah kan waktu di awal tadi 2010 saya sampai dengan 2018 itu memang berkutatnya di siar Baitullah banyaknya ya, dalam menjadi wasilah, memberikan wasilah bagaimana kemudahan bisa ke tanah suci. Nah, ketika perusahaan umroh hajinya tidak boleh lagi menggunakan bisnis networking gitu kan, bisnis jaringan, kemudian digantilah oleh manajemen di sebuah bisnis yang kontribusinya itu adalah di ekonomi umat. Bagaimana memberdayakan ekonomi umat di sekitar kita untuk bisa lebih sejahtera dan mendapatkan rezeki tanpa batas gitu. Namanya PT Arminareka Farmasia Pratama. Di tahun 2018 saya mulailah meniatkan diri ini gitu kan, meniatkan diri ini untuk bisa lebih lagi memperbesar jangkauan segmen saya, nggak hanya tadinya cuman mengajak umroh haji, tapi sekarang saya harus bisa membawa mereka mewujudkan impiannya, nggak hanya ke Baitullah, tapi mewujudkan impian-impian yang lain gitu. Di Armina Daily kita bilangnya sekarang. Armina Daily adalah sebuah perusahaan bisnis networking syariah yang alhamdulillah terlahir di tahun 2018 lalu. Walaupun baru tahun 2018, berarti kan baru sekitaran 2 tahun lebih ya, gitu kan. Baru 2 tahun berjalan, tapi luar biasanya karena disupport oleh manajemen yang luar biasa, ada Bunda Guril, Bunda Hajah Darneli Guril selaku owner, pemilik Arminareka Group yang juga dulu di Arminareka Perdana Umroh Haji. Sekarang beliau juga mengerahkan waktu dan tenaganya untuk membesarkan Armina Daily. Kemudian ada Bapak Haji Rihan Muzakar, ada Bapak Haji Rusdi, ada Ibu Hajah Rindang, yang orang-orang ini juga mempunyai pengalaman yang luar biasa, punya keahlian untuk bisa memanage Armina Daily menjadi lebih besar. Yang luar biasanya, kita ada berada di sebuah komunitas miliarder berkah. Mitra-mitra Armina Daily dijadikan satu wadah yang namanya komunitas miliarder berkah. Komunitas miliarder berkah ini bukan komunitas yang cuma mengumpulkan mitra-mitra, udah selesai gitu. Tapi bagaimana di KMB ini dibersamai oleh mentor miliarder kita, Ibu Hajah Ingkrista Supartina, yang meneruskan perjuangan Bapak almarhum Juli Irmayanto, yang punya punya keinginan ya untuk kaya mengkayakan, untuk memberikan kemudahan bagaimana bisa memberikan kesejahteraan yang luar biasa gitu buat orang-orang sekitar kita. Dan akhirnya kita pun ini nih merasa apa ya di support banget gitu di komunitas miliarder berkah. Dan selama 2 tahun berjalan terlahirlah para peraih reward mulai dari 5 juta sampai dengan 1,7 miliar dalam waktu periode reward 6 bulan dapat miliaran. Siapa yang mau? Saya ya. Dan seperti Bu Ingkris gitu punya penghasilan sekarang, income-nya setiap bulan masuk tidak hampir 200 juta per bulan. Kalau kita kan masih ini nih masih mendoakan ya Allah kasih 100 juta. Bu Ingkris sudah hampir 200 juta. Dan itu akan terus bertambah Mbak Nurahayu. Ya kan? Akan terus bertambah selama asetnya terus kita bisa pelihara, kita bisa bimbing mereka menjadi kekuatan aset rezeki, kekuatan mitra-mitra yang akhirnya semuanya bisa mandiri, semuanya bisa bergerak gitu kan.
wah nggak aneh, bisa jadi nanti Armina Daily bisa memberikan penghasilan ke mitra-mitranya itu ada yang 1 miliar per bulan, Amin. ada Ya yang Allah, 2 miliar per bulan. Bingung udah 1 miliar yakin per bulan mau banget deh, Bun. diapain ya. Masya Allah. Apalagi Jadi ditunjang dengan produknya yang halal produknya gimana nih, Bun? berkualitas. Produknya nih, Bun. Kalau produk mah, tadi saya nih, tadi sebelum saya acara malam ini, tadi pagi kalau nggak salah, itu manajemen pun selalu bikin survei ya kepada mitra-mitranya. Gimana produk kita uh, udah sesuai harapan belum gitu. Artinya kan memang manajemen pun berupaya ya, berupaya memuaskan nggak hanya memuaskan mitra-mitranya, tapi juga memuaskan semua konsumen yang ada di luar sana yang memang pasti akan butuh dengan produknya Armina Daily gitu, pasti akan terus mengevaluasi diri gitu. Produknya tuh kayak Red Coffee, wah ini udah viral banget ya. Red Coffee kita yang luar biasa, setiap bulannya bisa 10.000 box gitu, lebih Mas, kayaknya sih. sekarang sudah lebih, Bun. Lebih ya, udah 10.000 box ya di grup GNC aja udah berapa ribu per bulan ya. Meskipun Kemudian di masa ada. pandemi nggak masalah ya, Bun. Tetap laris manis. Iya, malahan itu jadi trio imun kita yang menjadi andalan kita di pandemi ini, Mbak Nur. Karena kayak daily strumnya, susu kolostrumnya yang memang untuk membantu imunitas, ada ASIHA, propolis, kemudian hijab nih, ya kan? Hijabnya hijab series Cantik masjid dan ya, chef. bikin bikin yang pakai itu jadi terlalu teringat Baitullah. Yang belum pernah ke Baitullah jadi merasakan terus serasa ada di sekujur tubuhnya ini energi Baitullahnya. Ada Masjidil Haram, ada Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa gitu kan. Jadi ingat terus itu kita pengennya tuh setiap orang menggunakan produknya Armina Daily ada rasa syukur di dalamnya gitu. Ada rasa keinginan untuk terus mendekat kepada Allah. Yang pastinya potensi rezekinya itu yang jadi yang jadi kelebihan kita saat ini ya, di mana rezeki-rezeki itu akhirnya kita bisa bolak-balik ke tanah suci, kita bisa pakai buat sedekah sebanyak-banyaknya tanpa mikir, ya kan? Bisa membahagiakan keluarga. Artinya memang Armina Daily bisa kita jadikan sebagai wadah, nggak hanya untuk bisnis semata ya, tapi bagaimana Armina Daily ini menjadi apa ya? Menjadi kendaraan kita itu Tidak mendapatkan tercepat. keberkahan dunia akhirat, ya kan? Dan bisa jadi insya Allah menjemput surganya Allah di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah. Jadi sahabat Kiswa nggak perlu khawatir nih ya, Armina Daily itu insya Allah memberikan solusi untuk kita semua. Mungkin kita yang backgroundnya apapun lah backgroundnya seperti yang Yes. Bunda Rani ini aja yang backgroundnya dulunya SMA, tapi beliau pun bisa membuktikan bisa menjadi miliarder Muslim di Indonesia. Yes. Wasilah dari Armina Rika dan Armina Daily. Jadi tidak menutup kemungkinan, insya Allah yang menjadi miliarder berikutnya adalah sahabat Kiswa semua. Amin ya Allah, amin amin. Itu tugas kita Mbak Nur Rahayu ya, tugas kita untuk bisa bagaimana kita men-show off gitu ya, meluaskan informasi ini agar mungkin yang tadinya, aduh saya bingung mau bisnis apa ya yang modalnya terjangkau gitu kan, aduh saya mau bisnis apa ya yang nggak perlu pengalaman ya kan, karena kan banyak nih di luar sana mungkin pengen menjalankan bisnis tapi nggak punya pengalaman, nggak punya keahlian gitu kan. Terus nggak punya orang-orang yang bisa membimbing dia menjalankan bisnis ini, apalagi nggak punya modal. Coba bayangin, hanya 165.000 bisa jadi mitranya Armina Daily. Itu kalau kata Bu Inggris semangkok bang bakso gitu. Iya, mangkok bakso gitu 165.000 itu ya paling cuma berapa mangkok udah selesai. Tapi dengan 165.000, kemudian kita mulai mengkonsumsi produknya, kemudian kita jalankan bangun bisnis asetnya gitu, membangun aset di bisnisnya, itu kan cuma 1 juta, misalnya kita beli paket miliarder atau paket triliun 2 juta, itu tuh udah jadi ini banget, kemudahan banget untuk memulai sebuah bisnis gitu. Apalagi dengan mentoring, pelatihannya gratis, nggak pakai bayar, setiap jam ada pelatihan coba. Yang malam ini aja nih, yang malam ini saya lihat Bu Novi ya,
Bu Novi Maria Ulfa ngisi acara untuk memberikan pelatihan di grupnya Teira. Itu kerjasama, walaupun Teira sama Bu Novi enggak satu jalur, tapi luar biasanya guru-guru kita, mentor-mentor kita memberikan bahwa inilah nikmatnya bekerja sama. Karena apa? Silaturahim itu mendatangkan rezeki. Memberi yang banyak akan Allah kasih lagi, menerima, kita akan menerima yang lebih banyak lagi. 1 diganti 700. Kita memberi ilmu hari ini, malam ini, bisa jadi 700 keberkahan lain akan datang kepada kita. Amin. Ya Allah. Apalagi kita hidup ini kan bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri ya Bun ya. Allah tuh Iya, menciptakan kita itu untuk benar. ibadah. Kalau bisa memilih bisnis Amin. pun itu bisnis yang bisa mendekatkan kita ke Allah, bisa menjadi bekal kita untuk di Amin. kehidupan yang selanjutnya. Masya Allah. Amin. Ya Gak Allah, terasa ini amin. Bun ya. Gak terasa Nggak ini terasa ya? udah. Udah hampir 1 jam ya? Ini Bun, sebelum saya tutup nih Bun, saya mau minta pesan-pesan dari Bunda nih untuk sahabat Kiswah semuanya yang saat ini menyaksikan sampai acara ini ada 191 kalau di sini yang Masya terlihat nih. Allah. Boleh Amin, Bun amin, sampaikan Masya Allah. pesan-pesan Bunda untuk kita semua agar bisa mengikuti kesuksesan Bunda. Amin. Iya, jadi mengikuti tema kita malam ini ya, manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan merasakan hasilnya. Jadi sebenarnya nih melakukan yang namanya manjada wajada ini awalnya karena kita nggak terbiasa, awalnya kita harus mulai membentuk pribadi yang baru menuju perubahan yang lebih baik di dalam diri kita, itu sebenarnya memang nggak mudah. Tapi kita harus memaksakan diri kita, apa yang mau kita dapetin nih, tujuan kita nih mau ngapain gitu kan. Nah buat semua teman-teman para sahabat-sahabat miliarder, calon-calon mitra maupun mitra-mitra teman-teman semua yang saat ini masih berjuang di dalam prosesnya mencapai impiannya di Armina Daily maupun di Armina Reka Perdana ya, yakin bahwa setiap yang kita lakukan itu pasti berbalas. Yang penting selalu niat yang baik, luruskan niat kita ya, supaya Allah ridho sama apa yang kita lakukan gitu. Niat ya Allah, hamba pengen kalau bisa tuh tertulis ya kan, apa ya, terinci gitu loh. Kata Bu Inggris tuh kalau bikin doa, bikin tujuan, bikin planning harus terinci gitu. Harus di ini supaya yang rincian-rincian itu yang bisa kita kayak proposal gitu sama Allah untuk ya Allah ini yang aku mau. Mohon segala kemudahan dan bantuanmu ya Rob gitu kan. Dan semua proses yang akan kita lakukan untuk mendapatkan impian-impian itu, kesungguhan kita pasti akan juga Allah uji. Nah, kalau udah Allah uji, pahit manisnya gitu, kita harus nikmati semuanya. Terserah deh kalau saya bilang tutup mata, tutup kuping, jalan terus gitu. Jalan terus pokoknya mau ada angin ribut, ada angin puyuh. Pokoknya Fokus jalan sama terus. tujuan ya Bun. Kalaupun kita misalnya harus sedikit ngerem gitu kan, kayak kemarin saya sempat apa ya merasakan bagaimana saya kayaknya belum bisa mengimbangi peran-peran saya gitu, atau bapak ibu yang masih aduh saya kok sama suami belum dapat support yang penuh gitu kan, itu waktunya kita mengkoreksi diri, mengevaluasi diri, berarti ada yang memanage-nya nih belum benar gitu kan, memanage-nya belum benar, ada yang harus diperbaiki. Nah, kalau udah diperbaiki, udah diservis, jalan lagi. Gitu. Jalan terus sampai tujuannya Bapak Ibu mau ke Baitullah, mau dapat penghasilan ratusan juta per bulan, miliaran per bulan, jadi peraih reward, itu akan sampai tercapai gitu ya. Sampai akhirnya kita bisa merasakan bagaimana proses yang kemarin-kemarin kita lalui itu menjadi warna dalam menjalankan semua yang kita lakukan untuk mencapai tujuan tadi. Jadi insya Allah itu akan menambah syukur kita. Dan saya yakin ya Allah itu maha baik banget, maha pemurah, maha memberikan segala kemudahan. Insya Allah kalau kita niatnya baik tadi, terus kita bersungguh-sungguh, memaksakan diri untuk bisa memperbaiki diri selalu gitu kan, pasti Allah kasih jalannya. Amin ya Allah, amin. Banyak banget nih ilmu yang di Bunda Rani sampaikan teman-teman. Jadi saat kita sudah berada di jalan yang benar, jangan malah kalau ada rintangan-rintangan jangan berbalik arah, apalagi menyerah gitu. Tapi harus yakin, manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti
akan berhasil ya Bun ya. Amin ya Allah. Bunda, terima kasih banyak untuk sharingnya malam ini. Sama-sama. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanya-tanya lagi, tapi karena memang waktunya yang terbatas, harus kita akhiri. Tapi Bunda terima kasih ya Bunda. Bismillah, semoga Bunda selalu Sama-sama Mbak sehat. Nur. Saya doakan Mbak Nur Rahayu periode reward ini ya, periode Armina Deli bisa babat abis ya. Amin ya Bisa Allah, diberikan amin ya Rabbal alamin. tim-tim yang punya visi misi yang sama, teman-teman juga yang hadir hari Ya, ini di Kiswa dikasih kemudahan, kekuatan untuk istiqomah. Bismillah 1 tahun jadi miliarder. Amin. Yang belum jadi ya, mitra, tenang aja, sudah ada leader-leader yang siap ya, siap pembimbing. Pokoknya Bapak Ibu jalanin bisnis di Armina Daily itu nggak ada ruginya. Bahkan kita bilang ini kayak universitas kehidupan. Saya yang nggak pernah tahu, kayak kemarin saya dapat ilmu tentang kecerdasan keuangan, menaikkan plafon rezeki, itu kan nggak pernah kita dapetin di sekolah lalu gitu ya. Dan insya Allah ini pasti gratis. banyak kenikmatan. Iya benar. Terima kasih ya Mbak Nur ya sudah diundang di Ya, acara Kiswa. kita juga terima kasih Bunda. Bismillah, semoga Bunda sehat selalu, bisa selalu Amin. menginspirasi, tidak hanya untuk mitra Armina Daily, tapi juga untuk semua muslim di Indonesia, bahkan di dunia Bunda. Amin ya Allah. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder. Sukses, Sukses, sehat, sehat, kaya, kaya, berkah. berkah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Alhamdulillah, gak terasa ya sahabat-sahabat Kiswa, sudah 1 jam berjalan dan Alhamdulillah banyak sekali kisah-kisah inspirasi dari yang disampaikan dari narasumber malam ini. Oke, mengingatkan saya pada salah satu ayat suci Al-Quran, yaitu sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka sendirilah yang mengubahnya. Manjadda wajadda, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Sukses kita tergantung dari diri kita. Bukan dari orang lain maupun dari siapapun, tapi dari diri kita dan juga Allah. Ya, demikian kisah malam ini, semoga bisa bermanfaat, bisa menginspirasi sahabat kisah semua. Jangan lupa untuk di-share ke sebanyak-banyaknya dan juga tag teman-temannya, karena satu share kalian saja insya Allah bisa menjadi amal jariah teman-teman semua. Oke, terima kasih telah setia menyaksikan kisah malam ini sampai selesai. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Mohon maaf jika ada salah-salah dari kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, sehat, kaya, berkah Allah.